We are what we think. No matter who we are, let's think sharp. Let's think beyond. Let's think different. Let's think extraordinary. Let's think phenomenal. And let's make it come true. Think big with Mirai Asset. Kami adalah perusahaan investasi terdepan karena kami siap berpikir besar. Kami yakin dengan sektor-sektor potensial dan siap mendukung mereka. Kami menjadi terdepan karena kami selalu kompetitif, berinovasi, mendorong ide-ide baru. Kami mengerahkan yang terbaik dan akan terus meningkatkan kualitas kami. Kami mengokohkan pencapaian tertinggi karena kerja keras dan kepercayaan Anda. Itulah mengapa kami terus memimpin dan berinovasi. Karena kami, Mirai Asset. Ini bukan soal menambah koleksi mobil. Ini tentang berpikir besar untuk masa depan. Ini bukan saatnya berpikir konvensional. Ini saatnya berpikir besar dan memaksimalkan teknologi. Ini bukan tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir besar dan memberdayakan UMKM di sekitar kita. Think Big untuk kehidupan lebih ramah lingkungan. Think Big berbasis teknologi dan real-time update. Think Big bersama startup dan UMKM. Karena kita berpikir besar, kita pilih Mirai Asset. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Get it now! Baiklah, halo, selamat siang, sahabat Mirai Asset. Apa kabar nih? Masih semangat nggak ikutan kelas mentorship di minggu terakhir? Kita mau nyapa dulu nih buat semuanya, selamat siang. Siapa yang udah ikut kelas mentorship dari tadi pagi? Tentunya semoga masih semangat ya buat semuanya. Oke, kita mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas mentorship pada program Hot Championship Season 6. Saya ingin menginformasikan bahwa Host Championship Season 6 memiliki total hadiah 1 miliar rupiah dan sahabat Mirai Asset juga masih berkesempatan ya untuk memenangkan hadiah setiap minggunya dan pada akhir kompetisi. Program Host Championship Season 6 juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia dengan official media partners kami ada Berita Satu dan Urbanesia serta disponsori oleh Samsung. Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Glenda, selaku host dan perwakilan dari tim marketing Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Kemudian telah hadir juga bersama kami, wah di siang hari ini ada ketambahan 1 orang ya. Sepertinya kita ucapkan dulu nih selamat
siang Ibu Marta Kristina selaku moderator dan juga perwakilan dari tim Investment Information Mira Asset Sekuritas Indonesia. Halo Bu Marta, gimana nih Bu kabarnya siang ini? Halo Glenda, kabar baik Glenda. Sepertinya sudah siap dengan materi siang hari ini yang nampaknya hardcore ya Bu ya. Oke, selanjutnya tentunya sudah hadir superstar kita nih pada siang hari ini. Tentunya ada Koko Michael Yoh sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi luar biasa loh materinya siang hari ini, sahabat Keraset. Halo Koko Michael Yoh. Halo semua. Jadi kali ini di terakhir akan membahas mengenai Fibonacci dan Elliott Wave. Nah, itu tuh sahabat Miraset yang ditunggu-tunggu ya. Semoga semakin terbakar semangatnya ya, biarpun IHSG-nya mungkin juga terbakar ya. Oke, sebelum itu kita juga mau sapa nih, ada satu lagi yang hadir sama kita siang hari ini, yang biasanya arahin kolom komentar kita ke Lagi Mentorship. Halo Om Ben. Halo, selamat siang semuanya. Saya lagi di Labuan Bajo nih, Waduh, kok gimana nih? Abis dari Bali ke Labuan Bajo nih, nggak diajak kita ini nih, gimana Om Ben? Semoga sinyalnya nanti bagus ya. Saya lagi tes sinyal, makanya saya ikut Zoom-nya Michael ini. Stabil atau enggak Zoom-nya? Oke, baik. Mungkin nanti mau ikutan memberikan materi ya Koko Michael Yoh ya. Jadi berdua kelasnya hari ini ya. Boleh nih nanti malam saya datang ya. Nanti malam ya. Malam gua ikut dah. Oke, memang agak rusuh ya sahabat Miraset kalau ada Om Ben, tapi nggak apa-apa. Semoga kelas siang hari ini menjadi pelajaran yang seru ya buat kalian semuanya, karena ini hari terakhir mentorship kita. Oke, sebelum dimulai, seperti biasa, saya akan bacakan terlebih dahulu disclaimer-nya. Selama program edukasi ini berlangsung, semua mentor dalam program edukasi Host Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang dari Host Championship season-season sebelumnya, dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirai Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirai Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi, oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirai Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirai Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai dengan aturan. Mirai Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Oke, disclaimer di sesi terakhir ini ya, sebelum nanti yang malam, dan sepertinya udah pada hafal pastinya ya, dan seperti biasa hari ini akan dibuka dengan analisa fundamental yang akan dibawakan oleh Bu Marta, lalu lanjut ke materi utama oleh Koko Michael Yoh, dan nanti akan ada sesi Q&A juga. Nah, jadi sahabat Mirai Asset bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya, bukan chat, di kolom Q&A, dan nanti pertanyaan yang dipilih akan langsung dibahas nih sama moderator kita, Bu Marta, dan juga Koko Michael Yoh. Oke, kita langsung aja menuju ke materi perkuliahan yang berat kayaknya ya siang hari ini, tapi penting banget ya Koko Michael Yoh. Jadi segera kita berikanlah panggungnya kepada Bu Marta dan juga Koko Michael Yoh. Silakan. Baik, terima kasih Glenda untuk pembukaannya, dan selamat siang sahabat Mirai Asset, dan sudah siap ya pastinya untuk di sesi yang kedua ini. Di kolom chat udah mulai rame, by the way, disclaimer-nya termasuk juga yang ada di kolom chat ya, sahabat Mirai Asset. Jadi rekomendasi yang di sana juga sifatnya disclaimer. Dan Michael, sebelum mulai, saya akan mulai sebentar dengan analisa fundamental sedikit ya, Michael.
Yap, lama Ya. juga nggak apa-apa. Hari ini akan sebentar aja. Kenapa? Karena nanti materi yang dari Michael berat banget dan saya yakin sahabat Miraset udah nggak sabar lagi. Jadi materi fundamental hari ini seperti biasa kita bahas satu research report dan research reportnya ini kita akan bahas cepat aja. Ini research report tentang analisa industri, sahabat Miraset. Jadi kalau dari kemarin kita udah bahas yang tentang sahamnya, tentang ada beberapa research report yang kita udah bahas ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang industri. Nah, sebelumnya mungkin yang dari kemarin sahabat Mirai Asset ada sempat tanyain. Nah, ini untuk rating. Nah, di Mirai Asset sendiri kita punya beberapa rating nih sahabat Mirai Asset, baik untuk stocks dan juga untuk industri. Ini ada di halaman terakhir bagian research report. Jadi mungkin saya sampaikan dulu nih sahabat Mirai Asset. Jadi kalau di kami di Mirai Asset stock rating itu kita bagi 4, yaitu ratingnya buy, trading buy, hold, dan sell. Nah, apa yang menentukan rating ini satu saham bisa buy dan yang lain bisa sell? Itu adalah tergantung perbandingan antara harga saham saat ini dibandingkan dengan target harganya. Jadi kalau misalnya target harganya itu lebih tinggi dari 20%, maka ratingnya akan menjadi buy. Sedangkan kalau misalnya lebih dari 10% dan kurang dari 20%, nah itu trading buy. Antara minus 10 sampai 10 itu ratingnya adalah hold, dan untuk sell itu minus 10%. Jadi targetnya di bawah dengan harga saat ini. Sedangkan untuk industri rating yang akan kita bahas itu kita punya 3 ratingnya, yaitu overweight, neutral, dan juga underweight. Nah, gampangnya overweight itu adalah rating yang positif, yang artinya ke depan kondisi akan membaik. Neutral itu tidak ada perubahan, stabil begitu. Sedangkan yang underweight itu adalah kondisinya ke depan lebih buruk. Nah, ini kita akan bahas hari ini itu adalah mengenai CPO. Jadi untuk industri CPO, industri analisisnya, analis kami ada menulis di 24 November 2021 dan kita akan bahas sedikit nih sahabat Mirai Asset. Jadi seperti umumnya kalau kita bahas minggu lalu Antam ya. Jadi kalau kita bahas komoditas, kita biasanya bahas dari 2 sisi, yaitu supply dan demand. Karena yang menentukan harga itu dari 2 sisi itu, yaitu demand dan supply. Kita bahas dulu untuk sisi supply-nya. Nah, sisi supply-nya kita tahu bahwa produsen CPO di dunia itu ada 2 yang terbesar. Yang pertama adalah Indonesia sebagai produsen terbesar, dan yang kedua adalah Malaysia. Jadi, ketika kita bahas supply, kita akan bahas dari 2 negara ini. Yang pertama dari sisi Malaysia dulu. Nah, Malaysia itu karena merupakan eksportir terbesar untuk CPO, biasanya kita lihat nih. Nah, Malaysia kita lihat bahwa estimasinya untuk produksi CPO sendiri itu akan naik di tahun depan, yaitu naik 5% menjadi 18,5 juta ton. Nah, kondisi ini sendiri itu sebenarnya membaik dibandingkan dengan tahun ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tahun ini dan tahun lalu itu produksi relatif lebih rendah. Kenapa? Karena mayoritas pekerja yang ada di kebun kelapa sawit CPO itu adalah mayoritas adalah 70% itu berasal dari Indonesia. Ketika pandemi itu merebak, maka para pekerja yang tadinya itu bekerja, mereka tidak bisa masuk ke Malaysia. Akhirnya perkebunan yang ada di sana, perkebunan CPO itu tidak ada yang harvest, tidak ada yang memetik buahnya. Jadinya akhirnya produksinya mengalami penurunan. Nah, walaupun tahun depan itu ada naik sekitar 5%, tapi ini masih di bawah level sebelum pandemi, yaitu di tahun 2019 yaitu sekitar 20 juta ton. Nah, itu produksi dari Malaysia diperkirakan naik. Sedangkan untuk produksi di Indonesia sendiri itu proyeksinya adalah relatif naik, tapi naiknya lebih tipis dan juga sebenarnya lebih ke flat, karena di tahun ini sendiri itu produksi Indonesia itu relatif flat. Kenapa? Yang alasan yang pertama itu adalah musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2019, sehingga produksi dari CPO itu mengalami penurunan. Selain itu juga pemupukan yang kurang maksimal itu akibat harga CPO yang jatuh di tahun 2019 itu membuat produksi juga tidak maksimal. Nah, ini kita lihat dari sisi Indonesia dan juga dari sisi Malaysia. Sementara itu yang bisa mempengaruhi dari sisi supply itu adalah juga cuaca. Kita tahu ya kalau harga komoditas itu sangat tergantung dengan cuaca. Nah, 2 cuaca yang mempengaruhi CPO itu adalah La Nina dan juga El Nino. La Nina itu adalah musim hujan, jadi hujan yang berlebihan ya, musim basah, sedangkan El Nino itu yang kemarau.
Nah, La Nina sendiri diperkirakan akan muncul sudah muncul sebenarnya di bulan Oktober ini dan akan berlanjut sampai semester 1 2022 dan ini berpotensi mengganggu produksi dari CPO. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi hujan, itu infrastruktur pengangkutan itu dapat terganggu, jalan-jalan bisa rusak, nah sehingga mengganggu juga level produksi dari CPO. Itu dari sisi supply. Kemudian dari sisi demand terbesar untuk CPO itu ada dari dua negara, yaitu India dan Cina. Maka kita juga pasti akan selalu lihat dari demand dua negara ini. Cina sendiri sebenarnya untuk CPO itu walaupun naik secara tahunan ya, permintaan demand-nya naik 8%, tapi secara bulanan itu mulai mengalami penurunan month on month. Kenapa? Karena Cina saat ini sedang mengembangkan minyak nabatinya mereka sendiri, produksi dari domestik. Jadi memang menurunkan dari sisi impor. Sedangkan dari sisi India itu masih tinggi ya untuk permintaan dari India itu naik 20% secara tahunan. Ada beberapa hal yang mendukung kenaikan permintaan ini antara lain adalah pembukaan kembali ekonomi dan juga penurunan atau India tuh memangkas tarif untuk impor CPO itu untuk menstabilkan harga. Nah, itu tadi kita lihat dari sisi demand dan juga dari sisi supply. Nah, sedangkan untuk dari sisi domestik sendiri Indonesia, karena memang untuk CPO Indonesia itu mayoritas diserap di dalam negeri ya. Jadi kita tahu bahwa program pemerintah yaitu biodiesel itu saat ini kita lihat bahwa targetnya sendiri baru 72% dari target. Tapi dengan selisih antara harga CPO dan harga minyak mentah yang semakin tinggi itu bisa meningkatkan minat terhadap biodiesel. Dan secara kesimpulan ini kita bisa lihat di sini bahwa untuk industri ini sendiri itu masih di overweight, jadi masih optimis untuk ke depannya. Dan analis kami sendiri melihat bahwa faktor positifnya tadi, yang pertama itu adalah adanya potensi kenaikan CPO terutama karena cuaca, ya karena La Nina. Dan dari sisi resiko sendiri, ini kita lihat resikonya itu ada di penurunan permintaan dari Cina. Dan dua saham yang direkomendasikan, yang di-cover oleh analis kami itu adalah Astra Agro Lestari dan juga LSIP. Ini adalah target harganya, sahabat Mira Asset, dan sekali lagi ini adalah target harga untuk setahun ke depan. Nah, kalau sahabat Mira Asset mau baca lagi, nanti bisa di-scroll lagi ke bawah, ini yang lebih lengkapnya ya, tadi kan hanya ringkasannya, summary-nya. Nah, ini nanti bisa dilihat langsung di sini untuk AALI, dan juga yang di bawah adalah LSIP. Ini yang LSIP, begitu. Seperti itu sahabat Mira Asset, nanti jangan lupa kalau mau dibaca untuk research report-nya bisa langsung lihat di hots.miraasset.co.id dan jangan lupa juga untuk ikut selalu morning meeting-nya di jam 8:10 pagi waktu Indonesia Barat setiap pagi live di YouTube Mira Asset Sekuritas Indonesia. Dan kita sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Michael yang hari ini akan bahas tentang Fibonacci dan juga Elliott Wave. Jadi untuk sahabat Mira Asset tetap ikuti untuk kelas mentoring hari ini. Michael, sudah siap? Siap. Oke, silakan Michael. Oke, pertama saya minta maaf ya sama teman-teman. Mungkin karena materinya coba jelasin dengan cara sesederhana yang bisa saya sampaikan. Sebentar ya, ini agak nge-lag. Udah, Michael, sudah materinya udah keluar. Udah ya? Oke, jadi ini merupakan satu paket yang susah dipisahkan, yaitu Fibonacci dan Elliott Wave. Nah, untuk mengerti lebih dasar dulu, kita harus tahu apa itu Fibonacci. Jadi, kalau perlu digarisbawahi ya, bahwa Fibonacci itu bukan indikator. Sama sekali bukan. Jadi di dunia chartis atau dunia charting, Fibonacci itu merupakan alat bantu bagi trader untuk menilai momentum. Jadi pada dasarnya, ya, kayaknya slide-nya belum gerak. Enggak, ya biasanya mesti coba saya ulang ya. Iya. Tiap ini selalu begitu. Oke, udah. Sebentar. Sudah. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa Fibonacci itu sama sekali bukan indikator. Jadi
Oke, jadi Fibonacci itu merupakan alat bantu bagi trader untuk menilai momentum. Karena pada dasarnya, benda apapun yang bergerak akan selalu memiliki momentum di mana dia melemah. Setelah dia melemah, ketika ada kekuatan yang melawannya dari arah sebelah, maka dia akan berbalik arah. Dan Michael, momentum ini, ya, sorry, slide-nya ke ini kayaknya, oke. ketutup. Sorry. Nggak apa-apa, ini kayaknya sinyalku yang, oke. Iya. Nah, oke. Jadi momentum ini kemudian diteliti oleh Leonardo da Pisano pada tahun 1838 dan dia menemukan suatu fakta yang menarik. Jadi menurut Sir Isaac Newton juga ya, setiap benda yang bergerak akan ada momen dia mulai berhenti. Kemudian ketika dia mulai berhenti, ketika tenaga untuk menggerakkannya kalah dibanding tenaga yang ada di sebelah, maka dia akan berbalik arah. Jadi Leonardo da Pisano menemukan suatu fakta yang menarik, bahwa tubuh manusia bila diukur panjang jari kemudian dibandingkan dengan lekuk jari, kita akan ketemu angka 1,618. Jadi kalau selanjutnya ya, kalau kita ukur nih tinggi badan dari kaki ke areal pusar ya, dari kaki ke areal pusar itu adalah 1, sisanya adalah 61,8. Kalian boleh coba ukur sendiri, saya sih nggak ukur. Jadi kalau dari kaki ke pusar 1, sisanya adalah 61,8 dan hampir semua manusia seperti itu. Juga dengan panjang kaki, jika ini adalah 1, sisanya adalah 61,8. Juga dengan tangan, jika tangan dari jari ke sini adalah 1, sisanya 61,8. Begitu juga dari dahi ke bawah dagu adalah 1, dari alis ke dahi ke atas adalah sisanya 61,8. Begitu juga di ruas-ruas jari dan yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa angka 61,8? Sampai banyak peneliti yang menemukan bahwa fakta lain bahwa jika kita mengukur jarak kota Mekah dari kutub utara, itu diperoleh angka 7361,68. Jika selatan, dari Mekah ke selatan, 1238. Jadi kalau kita bandingkan, kita bagi, ketemu angka yang persis 1,618. Nah, bukan cuma ini. Jadi hampir seluruh tatanan di planet Surya, kemudian di perhitungan dari desain grafis, kemudian jumlah kelopak bunga yang ada, hampir kebanyakan peneliti menemukan bahwa ada kecocokan struktur yang ada di dunia ini, semua yang ciptaan yang ada di dunia ini, mengarah ke angka 61,8. Alasannya kenapa? Sampai saat ini nggak ada yang tahu. Ya, sampai peneliti mengatakan bahwa ini adalah God number itu, atau angka Tuhan. Kalau dikenal saat ini adalah golden ratio. Jadi rasio emas gitu. Jadi rasio ini tuh selalu memiliki momentumnya sendiri. Nah, seperti kita tahu, keseimbangan tubuh manusia 1, dari kaki ke pusar adalah 1, sisanya 61,8. Begitu juga dengan kota Mekah, begitu juga dengan banyak hal yang lain. Nah, jadi dalam dunia pasar modal, ternyata pergerakan harga juga mengikuti hukum-hukum dari bilangan Fibonacci aneh. Jadi banyak analis yang menemukan korelasi yang serupa antara momentum dengan pergerakan harga. Karena sejatinya ya, pergerakan harga juga dipengaruhi oleh fear dan greed. Sehingga momentum antara psikologis manusia tersebut memiliki titik balik dan reversarnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa pergerakan harga turun terus itu dipengaruhi oleh greed, dipengaruhi oleh fear. Fear ini akan berhenti, momentum ini akan berhenti. Berhentinya di mana? Nah, kalau kita masuk lagi, jadi Fibonacci itu memiliki 3 angka yang menjadi titik kunci, yaitu 61,8, 38,2, dan 50. Jadi titik inilah yang biasa menjadi titik-titik pantulan dari pergerakan saham yang uptrend. Jadi setiap saham yang uptrend, dia akan mengalami momen koreksi yang sehat. Dan koreksi ini akan dikatakan sehat jika tidak melebihi 3 angka ini. Dan angka yang menjadi titik kunci atau last defense adalah 61,8 atau sering juga disebut golden ratio atau P. Nah, mungkin sebagai contoh saya mau kasih lihat seperti ini. Sederhananya cara memakai Fibonacci adalah seperti ini. Jika ada satu saham yang, let's say, dia buat base di bawah, kemudian dia breakout naik ke atas. Lalu koreksi-koreksi kecil,
naik ke atas, koreksi-koreksi kecil, lalu dia terbang naik ke atas. Kemudian di sini dia nge-base lagi, sideways. Nah, di sini kali ini sideways-nya agak lama. Nah, kita kan biasanya itu udah momen-momen kita agak-agak hati-hati gitu kan. Kita udah mulai takut nih. Udah mulai ngerasa bahwa wah ini kayaknya sebentar lagi distribusi atau gimana. Nah, cara menangkapnya adalah jika saham ini strong uptrend, maka titik pantulan pertamanya ada di 31,8. Jika uptrendnya melemah, dia akan mantul di 50%. Jika dia masih uptrend dan momentumnya udah makin melemah, last defense-nya adalah 61,8. Jadi 3 titik itu yang paling penting. Nariknya dari mana? Kalian bebas, mau nariknya dari sini, atau dari sini. Yang penting selalu dari kiri ke kanan. Ingat, saya kebanyakan melihat orang narik Fibonacci dari kanan ke kiri. Itu saya bisa katakan 100% salah. Narik Fibonacci yang benar adalah dari kiri ke kanan. Dan untuk mencari area koreksi adalah dari bawah ke atas. Dan titik inilah yang merupakan titik penting. Nah, saya masuk contohnya ke chart BBTN. Perhatikan BBTN, ini bukan untuk scalper ya. Jadi saya ambil contoh chart daily. Kalau kalian mau pakai, nanti saya jelasin. Ini contoh chart daily. Ketika era corona, high daripada BBTN itu di 3.900, kemudian dia koreksi di era corona 2020 dia pecah, turun sampai 800. Nah, bayangkan. Di 800 BBTN rebound. Rebound sampai di akhir 2021, yaitu bulan Maret, itu di angka 2.100. Setelah itu, dia mulai koreksi. Gimana cara kita nangkep areal koreksinya? Maka kita tahu bahwa kemarin ya saham BBTN yang termasuk ke dalam kategori sektor banking itu masuk ke dalam alt econ. Kita tahu bahwa tahun ini ya tahun-tahun belakang saham alt econ itu ditinggal di kisaran bulan Q2 sampai Q9 lagi sampai Q3-an akhir itu ditinggal saham alt econ. Alasannya karena saat itu yang lagi merajalela adalah saham teknologi. Nah, koreksinya sampai kemana? Nah, cara nariknya, karena kita nyari koreksi, ya ingat, rules pertama, menarik Fibo, selalu dari kiri ke kanan. Rules kedua, untuk mencari koreksi, dari bawah ke atas. Nariknya bukan begini. Ini Fibonacci retracement. Nariknya bukan dari sini ke sini, salah. Ya, tapi dari sini, paling bawah ke paling atas. Dan kita menemukan momen bahwa BBTN mantul di golden ratio. Kemudian ketika dia rebound dari golden ratio, dia high-nya menyentuh 0,5. Setelah itu koreksi. Setelah dia koreksi, dia sempat sideways lagi di area golden ratio ketiga. Dan ini golden ratio yang keempat, dia saat ini tertahan juga. Nah, saat ini ya, jika kita ingin mencari koreksi daripada BBTN adalah dengan cara kedua. Ini mungkin saya mau kasih lihat. Salah satunya adalah BBYB. Nah, BBYB ketika dia sideways di bawah, kemudian konsolidasinya pecah, dia terbang ke atas. Setelah itu koreksi. Nah, koreksinya sampai kemana? Rules pertama, tariknya itu selalu dari kiri ke kanan karena market berjalan dari kiri ke kanan, bukan kebalikan kan. Jadi tariknya dari kiri ke kanan. Karena kita mau cari koreksi dari bawah ke atas. Saya ambil wave yang ke bottoming di sini. Sebuah pivot low. Saya tarik juga dari bawah ke paling atas. Dan ternyata BBYB mantul juga di areal golden ratio-nya. Oke.
Nah, seperti ini cara penggunaan Fibonacci untuk mencari target koreksi. Jadi saya tuh paling suka tuh kalau seandainya ada suatu saham yang naik kenceng, kalau seandainya kalian udah nggak punya dan nggak berani masuk, ya kalau kalian berani masuk, oke-oke aja masuk dalam harian, keluar dalam harian, atau masuk kalau dia lanjut terbang tinggal dijaga trailing stop. Tapi kalau kalian yang tipe yang udah naik kenceng kalian nggak berani beli, ya udah santai. Kamu lihat dia paling tinggi berapa? Seandainya dari 100 naik ke 120, kamu lihat aja. Dari 120 naik lagi ke 130, 130 naik lagi ke 135, di 135 naik ke 140, di 140 dia main-main terus di 140. Nah, itu pertanda, perhatikan, kalau seandainya di 140 dia mulai koreksi, nah tariklah dari 100 ke 140. Carilah golden ratio, 3 titik golden ratio, dan maksimalnya adalah di 0,618. Itu baru dikatakan masih saham yang strong uptrend. So, kalau ada saham yang kalian rally kenceng, seandainya kalian nggak berani masuk, ya udah nggak apa-apa. Tunggu momen koreksinya, gunakanlah Fibonacci. Karena Fibonacci ini merupakan momentum yang ada di seluruh dunia dan di seluruh kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, itu mencari koreksi, alias buy on weakness. Kalau kita mencari target gimana? Nah, dalam mencari target, kita, ini sama ya, seperti ini ya. Dalam mencari target, kita lakukan kebalik. Kalau tadi dari bawah ke atas, kali ini kita dari atas ke bawah. Kita bisa menggunakan pivot yang mana aja. Nih, example, saya masukin contohnya BBTN. Semoga nggak panas ya kepalanya. Jadi gini. Ini mesti pakai ini. Kalau tadi kita melihat saham yang naik, kemudian kita mencari 3 titik koreksi, kali ini kita kebalikan. Ini saham turun terus. Makin lama makin turun. Kemudian di bawah dia udah sideways, nggak turun, nggak bikin lower low, ya. Nah, dia breakout. Volumenya gede lagi nanti di sini kalian lihat volumenya gede. Sorry. Di sini kalian lihat volumenya gede. Wah, ini reversal nih. Ini breakout nih, siap beli nih. Targetnya kemana? Oke, rules pertama yang nggak pernah berubah adalah dari kiri ke kanan. Karena market hari tidak pernah mundur. Hari selalu berjalan esok. So, jangan pernah tarik dari kanan ke kiri. Oke. Rules kedua, jika kalian mencari target, tariklah dari atas ke bawah. So, gunakanlah Fibonacci dari atas ke bawah. Nah, banyak tuh yang suka nanya sama saya, nariknya dari sini, sini, atau sini. Jawaban saya bebas, kamu mau tarik dari mana? Mau tarik dari sini, sini, atau sini. Selama kamu menemukan 3 areal golden ratio yang kena sama saham-saham harga-harga historinya paling banyak kena, itulah yang paling tepat. Jadi itu tergantung kebutuhan. Contoh, ya, contoh. Saya rencana pegang saham ini, let's say lah saham apa ABCD. Saya rencana pegang tuh dapat target pertama doang, target kecil-kecil doang. Saya cuma 10% udah cukup. Maka kamu tariknya dari sini. Tapi kalau kamu pengen big picture, pengen nge-keep nih selama 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, ya tariknya dari paling atas. Jadi ini pertanyaan seperti ini tuh sama jika kalian nanya saya seperti ini. Bagus pakai time frame apa? Weekly, atau daily, atau hourly, atau menitly. Kalau kalian mau scalping, ya udah pasti pakai menitan lah. Kalau kalian mau investasi, ya mungkin bisa pakai monthly, weekly. Kalau kalian mau swing jangka waktu menengah, ya pakai daily. Jadi itu pertanyaan yang kalian yang ketemukan sendiri jawabannya gitu. Nah, cara mencari areal pantulan kalau di BBTN seperti rules pertama tadi, yaitu dari kiri ke kanan karena hari selalu berjalan ke kanan, dan jika mencari pantulan adalah dari atas ke bawah. So, ambil menu Fibonacci. Nah, kalian perhatikan ya. Sorry. Di sini ada menu indikator kan? Saya klik. Ada nggak kalian ketemu indikator di Fibonacci di sini? Saya ketik Fibo. Nah, auto ada dia masukin, sebenarnya ini nggak bisa ya. Jadi di indikator kalian nggak akan ketemu Fibonacci sebenarnya karena itu bukan indikator. Kalian ketemunya tuh di alat bantu yang sebelah sini. Nah, so saya tarik dari paling atas ke bawah.
Nah, seperti inilah titik target daripada BBTN. Nah, perhatikan ya, ketika BBTN mulai mantul dari 1225 lowest, dia naik menyentuh areal ini. Kemudian itulah target pertama, lalu koreksi. Setelah itu, dia naik lagi menyentuh target ketiga. Nah, di sini yang terakhir dia nggak bisa lewat rupanya. Oke, jadi dia bermain di areal kotak seperti ini. Nah, so kalau kalian nanya sama saya, kemana target? Kalau di opini saya saat ini, BBTN target koreksi kemana? Ya, sebenarnya sampai ke sini tuh masih aman, yaitu 1.700. Seperti itu, karena kita tahu bahwa inilah momen resisten dia. Dia nggak bisa lewat rupanya. Ya lewat-lewat sedikit, habis itu masuk lagi. Itu hal yang lumrah, kita tahu juga bahwa market sedang dalam keadaan tidak baik seperti itu. Jadi seperti itulah cara menggunakan Fibonacci, yaitu untuk mencari target dari bawah, dari atas ke bawah, untuk mencari koreksi dari bawah ke atas. Saya lebih suka pakai mana? Terus terang, saya nggak suka mencapai target, mencari target. Karena saya sukanya begini, kalau saya udah beli satu emiten, saya cuan 5%, saya jaga kalau dia turun sampai sisa 3%, saya taking profit. Contoh, saya beli di 1.000, dia naik ke 1.100, maka saya bakal taking profit kalau dia turun sisa 1.050 alias 5%. Kalau nggak kena, let's say dia turun ke 1.060, dia terbang lagi ke 1.200, maka saya naikkan trailing stop saya dari 1.100, 1.050 mungkin jadi 1.100 atau 1.150. Seperti itu saya naikin terus, naikin terus, naikin terus. Maka dari itu saya terkadang saya nggak peduli target. Selama nggak kena trailing stop, selama harganya masih naik, saya naikkan trailing stop saya bertahap, bertahap, bertahap. Maka dari itu, kalau ditanya sama saya, lebih sering cari area koreksi Fibonacci untuk target atau untuk area koreksi? Jawaban saya mencari area koreksi. Karena saya suka banget kalau udah saham yang terbang, saya ke skip untuk dapatnya. Ketika dia koreksi, saya pakai Fibonacci. Seperti itu. Dan kita bisa menggunakan kombinasi dari Fibonacci yang saya namakan Fiboception. Jadi seperti film Inception ya. Jadi ini penggabungan antara Fibonacci retracement dengan Fibonacci extension. Jadi caranya seperti ini. Hopefully nggak bingung ya. Pertama, tadi kita mencari areal pantulan daripada BBTN. So, dari paling atas ke paling bawah. Kemudian, ini BBTN mulai koreksi kan? So, kita bisa tarik dari mana? Dari paling bawah ke paling atas dong. Yaitu dari ini ke paling atas. Nah, kalian ada ketemu nggak titik-titik yang dia ini saya ubah warnanya deh. Di sini kalian akan menemukan beberapa titik yang saling berdekatan. Nah, so perhatikan antara Fibonacci retracement dan extension ini ya. Ada dua titik yang saling berdekatan yaitu biru dan merah. Maka biasanya daripada nggak pusing, tarik aja begini kotak nih. Ini satu. Ini kedua. Kemudian hapus semua Fibonya biar nggak pusing. Nah, so inilah areal support daripada BBTN. So, kalau BBTN katakanlah bursa fear gitu. Bursa takut sama corona varian strain baru dari Afrika Selatan ini, maka saya akan nampung BBTN di sini. Karena itu merupakan dua kombinasi Fibonacci dan itu potensi rebound-nya lebih kuat jika kalian bisa menggabungkan kedua Fibonacci tersebut. Kalau kalian bingung ngelihat banyak garis, kalau kalian lihat rata-rata chart saya nggak pakai garis kan, karena saya udah narik di Fibo, saya tahu kalau saya tampilkan ini kalian bakal bingung gitu. Maka dari itu biasanya saya hapus. Nah, contoh lain mungkin let's say BBNI ya. BBNI, nah di sini dia titik tertinggi.
kemudian koreksi. Loh, ada sesuatu yang unik nggak? Dia nggak bisa ngelewat golden ratio-nya. 7.500 tuh golden ratio, itu resist yang kuat banget. Nah, saat ini kalau kalian mau nampung ya, kan bisa pakai 6.650, yaitu terdekat. Nah, kalau kalian ngerasa terlalu jauh, gunakanlah 2 Fibo, yaitu dari sini ke atas. Saya ubah warna biar nggak jelimet. Nah, habis itu kalian zoom. Ada nggak areal yang saling berdekatan? Nah, saya lihat areal ini saling berdekatan. Kalau resistnya ini. Kemudian hapus Fibonya. Biar nggak pusing. Nah, so, 2 areal inilah yang menjadi areal penting daripada BBNI. So, bagi saya ya, bisa aja pergerakannya bakal seperti ini nih. Sorry. Bisa aja seperti ini. Kebetulan kita udah pernah belajar chart pattern descending triangle. Di sini ada descending triangles. Ya. Tapi nggak usah lah, begini aja. Menurut saya pergerakannya bisa aja seperti ini. Entarnya bakal begini. Dia bakal hammer, mantul di areal ini, yaitu 6.600, karena itu merupakan kombinasi dari kedua Fibonacci, yaitu areal di mana momentum fear dan momentum fear-nya sudah mulai mereda. Dan setelah itu dia rebound. So, it's my opinion di BBNI. Dan ingat, kalau kalian mau scalping, kalian bisa masuk ke dalam time frame, let's say 5 menit. Dan itu hampir setiap hari saya gunakan gitu. Nah, bayangkan kotak yang tadi itu 5 menitnya seperti ini. Nah, kalian bisa juga contohnya, ini ya. Ini contoh. BBNI terbang dari paling bawah ke paling atas sini ya. Kemudian koreksi. Ini momen di 7.000 tuh momen kemana sih? Bisa jadi dia sesuai dengan Fibo loh. Tuh. Dia tuh nggak ngelewat dari momen 0,5, dia mantul di 0,382. Dan even toh kalau dia turun ke 0,618 biasanya rebound. Jadi kalian bisa pakai Fibonacci di time frame manapun. Karena itu menilai momentum gitu. Lalu selanjutnya next. Ini Elliott Wave. Saya akan jelaskan dengan cara yang super sederhana, dan karena saya juga bukan expert di bidang ini termasuk salah satu ilmu baru yang saya pelajarin. Itu ditemukan oleh ilmuwan bernama Ralph Elliott yang merupakan seorang akuntan profesional pada tahun 1930. Jadi Ralph berhasil mengungkapkan bahwa data saham atau forex tidak bergerak secara acak namun memiliki pola. Itu hasil penelitian dia selama 75 tahun. Dan pasar itu memiliki tetap spesifik dan selalu berulang dalam periode tertentu. Maka dari itu dia membuat teori ini namanya gelombang Elliott. Jadi gelombang pertama, harga saham mulai naik karena ada beberapa investor atau trader yang menganggap bahwa harga saham tersebut murah. Dan itulah saatnya melakukan order buy. Gelombang kedua, investor atau trader yang membeli saham menganggap harga sudah tinggi, kemudian dia taking profit sehingga harganya turun dulu. Nah, setelah turun, ada gelombang ketiga yang merasa, oh saya ketinggalan nih di rally pertama tuh saya ketinggalan. Selanjutnya giliran saya nih jangan sampai ketinggalan lagi. Maka dari itu gelombang 3 merupakan gelombang yang paling tinggi atau biasa dikatakan partisipasi publik. Nah, ketika dia udah mencapai peak yang gelombang paling tinggi, selanjutnya dia mulai koreksi. Nah, itu investor atau trader berpendapat bahwa saya udah untung lumayan. Ini harga udah mahal, jauh banget dari bawah, maka saya harus taking profit. Itu gelombang keempat. Kemudian setelah itu, investor yang paling ujung merasa bahwa saham semakin menarik karena harganya makin tinggi, trennya makin naik. Fenomena ini disebut histeria atau overvalue, sehingga itu sering-sering terjadi di saham teknologi kemarin. Dan para trader profesional biasanya udah mulai distribusi di akhir gelombang 5, dan masuklah corrective wave ABC, atau yang disebut dengan distribusi. Maka dari itu ya, Elliott Wave akan berbentuk seperti ini. Ini wave 1, mulai rally. Ini pembeli yang merasa bahwa harga saham udah under value. Kemudian dia mulai koreksi.
Nah, ketika dia koreksi, ini yang kedua, nampung gitu. Oh, ternyata ada yang merasa ini under value. Kalau itu harga sekarang under value, ya berarti saya boleh beli dong. Nah, disitulah mereka udah mulai beli. Ada gelombang kedua. Kemudian gelombang ketiga, ini merupakan gelombang partisipasi publik. Biasanya syaratnya adalah ini gelombang yang paling panjang. Oke. Kemudian ketika dia koreksi lagi, itu ada yang taking profit dan itu gelombang keempat. Lanjut, yang ini adalah wave terakhir. Karena ini dominasi kebanyakan retail dan mereka sudah udah profit di bawah, mereka udah nggak berani lagi nge-hold di sini. Di sini biasa mereka jual. Ini gelombang kelima dan saat itu masuklah yang namanya A, B, C. Dan inilah momen yang perlu dihindari. Cara menangkap Elliott Wave gimana? To be honest, kalau kalian harus menangkap wave 1 dan wave 2, itu susah ya. Tapi kalian bisa menangkap kalau kalian udah melihat ada satu wave yang paling panjang, kemudian dia terkoreksi. Empatnya bottoming 4 di mana? Maka gunakanlah yang namanya Fibonacci. Ini contoh di saham apa ya? Kok saya lupa ya? Ini sama apa yuk? Harga. Oh, trim, sorry. Trim ada angkanya trim. Ini salah satu contoh Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu bisa dipakai di saham yang rally-nya kenceng dan saham-saham volatil itu cocok sebenarnya. Jadi gini. So, trim dia mulai terbang di sini. So, kalau kita pakai ini, this one I said 1. So, dia mulai koreksi. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, yang paling panjang. Kemudian dia koreksi lagi ke 4. Nah, di 4 ini, sorry, ini kelima. Nah, gimana cara kita mencari bottoming keempat? Sesuai dengan rules Fibonacci, jawabannya kita bisa tarik dari wave kedua ini. Yaitu karena dia koreksi, ingat selalu dari kiri ke kanan, karena ini koreksi dari bawah ke atas, yaitu ke sini. Dan perhatikan dia mantul di 0,5. Sebenarnya ya, kalau seandainya wave 4-nya tuh sampai ke 0,6 itu masih make sense, masih nggak masalah. Dan itu masih dalam syarat bahwa wave 3 harus masih yang paling panjang. Maka dari itu sebenarnya trim kalau kalian kemarin beli di 272, kemudian 244 di bawah 244 stop loss karena itu udah nggak lewat dari golden ratio. Nah, selanjutnya di kelima. Nah, ini menurut saya udah over. Why? Gini. Ini kan sudah all time high nggak sih? Sepertinya all time high ya. Intinya dia udah menembus high yang baru. Kemudian target daripada wave 5 itu nggak lebih panjang dari wave 3. Nah, so untuk mencari titik tertinggi dari wave 5 itu seperti apa? Nah, ini titik-titik. Saya ini udah. Titik tertinggi wave 5 itu tariknya di mana? Ini 1, ini 2, ini 3. Paling panjang, ini 4, ini 5. Nah, 5 ini carinya di mana? Tariklah Fibonacci dari wave 3 ke wave 4. Disitulah kamu akan menemukan titik tertinggi wave 5. Dan potensi setelah menyentuh 5 akan turun. Yaitu dari ini ke sini. Alasannya kenapa? Karena partisipasi publiknya tuh udah panjang banget dari sini ke sini. Ketika dia menembus ini tuh udah area distribusi atau taking profit yang dilakukan oleh retail. Dan saya coba tarik. Dan dia menyentuh areal golden ratio. Dan inilah puncak daripada wave 5. Jadi kalau kalian beli di sini, sebenarnya kalian beli di areal distribusi. Dan saat ini, ABC-nya tarik di mana? Nah, seperti pembahasan pertama, kalau nyari koreksi, kalian tarik dari paling bawah ke paling atas. Nah, saat ini ya, rebound daripada trim itu di 0,5. So, ABC yang terjadi, ini menurut saya baru 1 ya.
A, kalaupun dia mantul mungkin hanya ke sini, B, lalu kemudian C. Nah, so di C inilah 352. Kalian bisa melihat respon apa yang terjadi di 352. Jika dia masih rebound, maka biasanya dia memulaikan wave baru lagi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti itulah cara penggunaan Elliott Wave dengan Fibonacci. Dua-duanya saling berkoneksi, ya. Jika kalian bisa mengkombinasikannya, jawaban saya nomor 1 adalah Fibonacci, yang kedua adalah Elliott Wave. Jangan Elliott Wave dulu baru Fibonacci, karena Elliott Wave itu terlalu banyak biasnya kalau menurut saya. Sementara Fibonacci itu merupakan bilangan eksak. Jadi sekian presentasi saya. Saya ucapkan, ini ada sedikit pesan, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa, dengan adanya acara ini, bisa meningkatkan literasi serta percaya diri kalian, serta kemampuan kalian juga dalam melakukan aktivitas trading. Saya juga mengucapkan special thanks to Mirai Sekuritas sudah mempercayakan saya sebagai salah satu mentor di sesi ke-6 ini. Bersabarlah, bilioner itu nggak tercetak dalam waktu 1 hari. Jadi mereka semua punya proses, dan setiap orang itu punya masanya masing-masing, masa belajarnya tuh masing-masing, dan hargailah waktu kalian atau kemampuan kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih saya sampaikan, balikin ke Bu Marta. Baik, terima kasih Michael. Kita juga terima kasih nih Michael udah sharing materi-materi yang sangat-sangat bermanfaat dan keren-keren banget untuk sahabat Mirai Aset. Dan sahabat Mirai Aset, kalau yang punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom question ya, Q&A. Dan juga kami informasikan bahwa untuk pertanyaannya kita tidak membahas pertanyaan yang saham ya sahabat Mirai Aset. Jadi yang tadi dibahas itu hanya sebagai contoh. Jadi kalau sahabat Mirai Aset menanyakan saham-saham, mohon maaf kita nggak bahas ya. Jadi Michael, kita ada beberapa pertanyaan nih yang terkait Fibonacci. Kayaknya sahabat Mirai Aset udah banyak banget yang tertarik untuk mau coba langsung Fibonacci. Nah ini ada pertanyaan Michael. Kalau misalnya narik Fibonacci untuk emiten yang baru IPO, itu apakah bisa atau enggak? Misalnya Nggak mungkin bisa. yang baru seminggu atau enggak, misalnya baru minimal berapa candle, Michael? Mungkin boleh dikasih gambaran. Sebenarnya kalau kalian masuk ke dalam candle 5 menit bisa, tapi itu terlalu bias gitu, karena gontong-gontokannya tuh masih terlalu gede di awal. Jadi ya menurut saya at least 1, 2, 3 bulan baru bisa gitu. Oke. Berarti paling enggak ada ada sekitar 60-an candle ya, Michael? Betul. Ya, oke, baik. Kita lanjut lagi. Michael, ini ada pertanyaan. Benar nggak kalau misalnya sudah di bawah Fibo 50 itu naiknya nggak akan sekencang kalau mantul di atasnya? Belum tentu. Jawaban saya belum tentu, karena itu tergantung kondisi market. Jadi begini, kita tahulah ya, setiap emiten itu pasti ada supirnya biasanya. Pasti itu ada big player-nya yang menargetkan harga sahamnya sampai kemana. Nah, apakah bisa 100%? Jawaban saya, belum tentu dia juga bisa mendrive saham dia sampai ke targetnya. Nah, begitu juga bagaimana cara dia menahan harga maksimal yang dia butuhkan, itu tergantung dari sisa-sisa seller-seller yang ada, dan itu tergantung dari kondisi market. So, seperti yang saya katakan, jika uptrend-nya memang sudah amat-amat melemah, maka maksimal itu di 0,618. Tapi itu bukan berarti bahwa mantulnya enggak panjang lagi gitu. Oke, baik. Jadi belum tentu ya, Michael. Belum tentu. Nah, Michael tadi kan udah sampaikan bahwa Fibonacci ini bisa dipakai di semua multi time frame ya, begitu ya. Dan juga bisa dikombinasikan, dan juga bisa untuk saham third liner, first liner, semua bisa dipakai berarti ya, Michael. Betul. Nah, Michael, kalau misalnya untuk trennya sendiri, berarti bisa juga dipakai untuk baik itu uptrend, downtrend, sideways, itu bisa dipakai semuanya, Fibo? Tentu. Jadi begini, kalau saya bilang BBNI downtrend, ya kalau dari 2-3 hari lalu, mungkin downtrend. Tapi kalau kita lihat kita lihat BBCA, contohnya BBCA, 2-3 hari lalu, ya mungkin bisa dikatakan downtrend, apalagi kalau kita pakai chart 5 menit, itu turun jelas. Tapi kalau kita bicara dari sepanjang dari tahun 2008 contoh, itu masih uptrend. Jadi uptrend, sideways, dan downtrend itu tergantung dari perspektif kalian. So, untuk menilai tren, ya memang akan jauh lebih baik kalau kita pakai, maka ada yang namanya majority trend sama secondary trend kan. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan kalian sih. Balik lagi ke kita punya
Trading plan-nya ya. Jadi mau berapa lama nih tradingnya begitu ya, Michael? Oke, baik Michael. Pertanyaan berikutnya nih, Michael, kalau narik Fibonacci lebih baik dari ekornya atau dari body candle-nya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi contoh ya, ini kelihatan ya harusnya. Sudah kelihatan. Nah, jika saya menarik Fibonacci nggak dari ekor, dari badan sampai sini, begini. Tuh. Ini mungkin cocok juga ya, tapi dia ini tuh nggak nyampe dari sini kan, nggak sampai 518. So kalau saya tarik dari paling atas ke paling bawah, dia baru kena. Nah, so untuk kasus saham trim, saya gunakan dari ekor. Tapi apakah kita boleh dari body? Jawaban saya boleh aja. Selama kalian perhatikan candle-candle yang paling banyak menyentuh itu yang mana. Dan itulah yang paling valid. Nah, kalau saya zoom lagi nih ya. Tuh, ini banyak banget ya candle-nya tuh berhenti di areal-areal Fibonacci. Nih, di sini kena nih. Ya kan? Nah, di sini juga dia berhenti. 3 candle. Nah, di sini juga dia berhenti. Nah, so ketika dia sudah naik ke atas ini kan candlenya kita anggap belum ada nih. Nah, kita ambil data ini aja. Saya tarik dari paling atas ke paling bawah, pakai ekor ke ekor, di sini tuh banyak yang kena. So, ini valid. Nah, maka dari itu saya akan gunakan ini sebagai resisten, sebagai area jual saya. Dan dia kena. Gitu. Mau dari body ke body, oke, tapi kalian cari persamaan yang paling tepat. Oke, sip. Berarti harus dicoba dulu ya, Michael. Dicoba-coba dulu. Yang paling kena banyak candle-nya yang mana. Oke, Michael. Nah, untuk settingan Fibo-nya sendiri, Michael, ini ada yang menanyakan apakah ada settingan khusus atau settingan dari dari original? Dari original aja. Jadi sederhananya tuh sebenarnya kalau kalian nggak mau pusing ya, gini. Sorry. Anggap ini ada kertas atau ada kertas lah kita anggap. Nah, 50 tuh setengahnya, 50% kan. Nah, 61,8 tuh di atasnya sedikit. Sorry, ya di atasnya sedikit. Kalau 38,2 tuh di bawahnya sedikit. Selalu seperti itu. Dan 3 areal inilah yang menjadi titik krusial. Aduh, nggak apa-apa lah. Jadi kalau dia naik begini, naik. Nah, pas turun ini, di areal inilah kalian bisa lakukan pembelian. Biasanya setelah itu di rebound. Gitu. Jadi nggak ada settingan-settingan yang khusus, pokoknya 3 angka ini. Karena ini bukan indikator, kalian nggak bisa atur-atur angka. Kalau MACD kan bisa diatur, RSI bisa diatur, kemudian Bollinger Band bisa diatur, Moving Average bisa diatur. Fibonacci itu bukan indikator, itu God number gitu. Kata peneliti itu sampai orang bilang bilangan Tuhan, jadi nggak bisa diatur. Golden ratio 0,618 itu ditemukan oleh Leonardo da Pisano dan itu berdasarkan hukum algoritma, jadi nggak bisa diatur-atur gitu. Dan itu udah yang terbaik, Michael. Ya, 0,618 golden ratio itu udah yang terbaik. Siapa yang bisa jelaskan P 0, berapa nggak ada yang bisa jelasin kan? Nah, Michael, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya mau menentukan cut loss pakai Fibonacci, caranya gimana? Saya selalu menggunakan 0,618. So, memang yang terkadang beberapa, contohnya ya, saya akan beli trim di 348 nih. Tapi kalau seandainya dia jebol, ya udah relain aja cut loss. Gitu. Oke, baik. Jadi kita kan tahu bahwa support itu ada atap dan support dan resisten itu atap dan lantai. Kita belinya di lantai, jualnya di atap, selalu seperti itu. Dan cara menilai atap dan lantai kan pakai candle. Nah, salah satunya juga adalah pakai Fibonacci. Dan Fibonacci itu merupakan salah satu cara untuk membuat atap dan lantai tersebut. Nah, jadi belilah di setiap atap, belilah di setiap lantai, jualah di setiap atap. Sederhananya seperti itu. Ya, baik Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya, kalau udah lewat all time high, jadi udah menyentuh titik all time high-nya, gimana cara kita nentuin titik targetnya dengan Fibonacci? Itu namanya extension. Jadi tetap pakai retracement, cuman
pengaplikasiannya namanya retracement. Jadi let's say ya, ini saham dari tahun 2018 begini. Wah, lalu main-main di bawah, naik turun, naik turun, naik turun, tiba-tiba kenceng nih. Tiba-tiba kenceng. Menyentuh all time high nih, kan? Gini, menyentuh all time high. Saya akan selalu gunakan titik wave terdekat dia, yaitu dari sini ke sini. Ini kan titik pantulannya nih. Selanjutnya dia ada kelipatan 0,61, 1618, 2618, 3618. Nah, salah satunya kita ambil contoh mungkin saham yang all time high agro ya. Kita lihat dia bisa cocok nggak sama, sorry bukan nih. Kita lihat dia bisa cocok nggak sama Fibo. All time high-nya kan di sini, ya. Ini. Nah, kita bisa narik dari wave tertinggi sama wave terendah. So, tarik dari sini ke paling bawah. Nah, di sini dia sempat ketahan nih. Targetnya tuh di sini. Nah, selanjutnya targetnya adalah ke sini. Dan kalau khusus agro ya saya yakin dia bisa ke 3170. Gitu. Atau cara kedua adalah wave ke belakang sebelum all time high, yaitu dari sini ke sini. Nah, yaitu inilah targetnya. Yang pertama kena di sini. Yang kedua di sini juga kena. Sayangnya yang ketiga dia nggak kena di atas ini. Tapi nah, di sini dia turun, sempat kena lagi di sini. Nah, habis itu turun lagi. So, saya cukup yakin dia masih bisa ke 3360 gitu. Karena all time high-nya aja di sini. Gitu. Jadi itu namanya extension. Jadi gunakanlah wave-wave terakhir sebelum all time high. Oke, baik. Baik, terima kasih Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya sebentar. Nah, ini apakah Fibonacci bisa digunakan untuk saham-saham yang sedang right issue karena bentuk candle-nya biasanya banyak gap? Begini, kalau right issue ya, kita ambil contoh mungkin BBKP kali ya. Iya. Nah, sampai di sini itu masih bisa. Ya, kita katakan di sini ya. Tapi di sini ya, so kita mulai start new. Jadi kita nggak bisa lagi, contohnya kalau dari sini ke sini itu menurut saya nggak valid. Kenapa? Karena harga ini kan harga teoritis bukan harga market. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita start baru dari saham-saham yang sudah right issue. So mulainya tuh dari sini. Nah, so kita perlu ini untuk mengukur menggunakan Fibonacci perlu waktu untuk mendapatkan data-data candle yang sebelumnya kan. Data-data candle setelahnya. Jadi data-data yang sebelumnya lebih baik nggak usah dipakai. Oke, berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan ya Michael, bahwa kalau misalnya saham yang banyak gapnya seperti itu berarti bisa pakai Fibo? Bisa, nggak ada masalah. Tergantung gapnya karena apa. Tapi kalau karena right issue, kalau right issue kan pengaruhnya tuh di luar dari supply dan demand ya. Iya. Karena struktur market, karena ini regulasi. Jadi menurut saya memang nggak sesuai dengan supply dan demand gitu. Oke, baik. Michael, kalau berarti ini ada pertanyaan juga nih. Apakah semua saham itu bisa dipakai Elliott Wave? Nah, Elliott Wave itu sebenarnya sesuatu yang kita cari atau memang kita terapkan? To be honest, Elliott Wave tuh nggak bisa berlaku di semua saham. Nggak semua saham punya pola seperti Elliott Wave. Tapi jika kalian menemukan sebuah saham yang memiliki pola mirip dengan Elliott Wave, maka itu akan amat menarik jika kalian bisa mengkombinasikan dengan Fibonacci. Karena ketika dua ini dikombinasi, tingkat akurasinya tinggi. Jadi urutannya itu Fibonacci dulu baru Elliott Wave. Jangan kayak ini contoh ya. Ada yang rally sedikit, langsung kalian bilang, oh ini wave 1 nih, bentar lagi wave 3. Jangan. Nggak bisa seperti itu. Karena, to be honest, kalau untuk mencari validasi daripada Elliott Wave, mesti ada wave 3 dulu, yaitu wave yang paling panjang. Dan biasanya itu udah telat. Nah, so, untuk mendapatkan wave 2 ke wave 3, itu perlu dikombinasi sama yang namanya story,
fundamental, momentum gitu. Kalau cuma lihat Elliott wave, oh ini satu mulai naik kemudian koreksi, oh ini pasti bottom wave 2, bentar lagi wave 3, nggak bisa seperti itu. Baik, baik. Baik, jadi semuanya tadi ya, semua saham kita bisa pakai Fibo, kecuali mungkin yang tadi ya, yang pembentukan harga karena right issue, tapi kalau untuk Elliott Wave kita harus cari lagi. Nanti kita combine-nya dengan Fibonacci seperti itu ya, Michael? Betul. Iya, baik Michael. Ini ada pertanyaan, Michael. Gini, sebentar. Mungkin boleh dikasih contoh. Sepertinya ini saya lihat pertanyaannya banyak yang masih minta diulang beberapa contohnya. Michael mungkin boleh dikasih contoh. Michael tadi ya yang buy on weakness, kemudian cari target harga seperti itu. Mungkin boleh dikasih contoh sekali lagi, Michael. Oke, mungkin contoh BBNI ya. Nah, begini. Nah, ini yang paling dekat deh. Semoga ya nurut sama Fibo ya. Ini kan dari paling bawah ya, bottom di 4575 itu di bulan Juli. Kemudian rally sampai 5.500. Nah, setelah itu dia koreksi nih. Kita kan nggak tahu koreksinya di mana. Bisa jadi di 5.200. Bisa jadi di 5.200. Atau bisa aja di ini nih, 4.800 kan. Atau bisa aja di sini, di 5.000. Nah, caranya gimana? Tariklah Fibo dari paling bawah ke paling atas. Nah, di situ kalian akan menemukan areal-areal koreksi yang terbaik. Nah, saya hapus semua dulu. Nah, BBNI dia rebound di Fibo 5.050. Nah, semenjak dari sini, kencangnya bukan main. Nah, inilah 3 titik koreksi terbaik untuk beli. Nah, cicilah di setiap Fibo kalau saya. Atau perhatikan respon di setiap Fibo. Nah, di sini mulai ada hammer, hammer, hammer. Nah, biasanya 5 itu jadi kuat. Nah, hapus saja Fibonya biar nggak bingung. Nah, ini titik beli. Kenapa bisa di sini? Mungkin kalau orang melihat chart saya ya, anggap let's say ini nggak ada. Ya, nggak ada. Ini belum ada nih candlenya. Ini kan udah mulai koreksi ya, Kak ya. Nah, saya tarik Fibo dari bawah ke atas. Saya bilang sama orang, saya ambil Fibo 0,5-nya. Jadi, ayo beli BBNI di 5.025 atau 5.050. Saya hapus ini. Saya kasih lihat begini doang. Beli aja di sini. Ini bagus gitu. Saya bilang ini support demand kuat. Nah, dia rebound di sini. Terus orang-orang kaget, kok bisa ya? Jawabannya Fibo gitu. Tapi saya nggak masukin. Kalau mau masukin ya let's say begini. Tuh, bingung nggak? Belum lagi kalau seandainya ada yang warna-warni Fibonya, terus dia bisa narik 2-3 Fibo, lalu ada di sini dia narik juga dari sini ke sini. Lalu dia narik lagi dari sini ke sini. Mau apaan? Gimana cara bacanya gitu? Nah, jadi sederhana aja gitu. Intinya kita kan mau cari tahu kita mau beli di mana. Nah, jadi setiap ada yang rally dan mulai koreksi, tariklah Fibo dari paling bawah paling atas. Nah, in case BBNI yang saat ini tariklah dari paling bawah ke paling atas. Nah, so inilah area koreksinya. Terdekat 6.600. Nah, hapus saja. Nah, ini gitu. Intinya kan kita mau cari area di mana aja, nggak usah garis-garisnya tuh kita nggak peduli. Dan itu berdekatan dengan ini loh. Berdekatan dengan pattern cup and handle. Kalau bisa saya tarik dari paling bawah ke paling atas. Tuh. Nah, dia di 6850. Kalau saya tarik dari sini, tuh dia di 6575. Saya lebih cocok di 6575 karena dia berdekatan dengan neckline cup and handle. Jadi di combine aja gitu. Nah, tadi jadi ngomong-ngomong combine, Michael tadi ada yang nanya juga nih, kalau misalnya di combine dengan volume bagaimana? Berarti tetap valid ya, Michael? Tetap valid. Jadi Fibonacci itu nggak pakai volume. Dia benar-benar cuma berdasarkan momentum. So, nggak ada korelasi antara Fibonacci dan volume. Sorry to say, sebenarnya kalau volume, kalian harus padukan dengan chart pattern.
Oke, jadi seperti itu ya sahabat Mira Asset. Jadi kalau chart pattern nanti pakainya volume, kalau Fibonacci enggak, berarti hanya harga aja begitu ya. Tuh, Nah, makanya Michael, cocoknya ke wave, kayak lihat wave. iya. Nah, Michael, berarti ini ada yang nanya juga berapa lama, kan tadi kan ada golden ratio tuh 0,618. Nah, berapa lama harga bertahan di golden ratio? Berarti itu juga nggak bisa ditentuin kan ya? Nggak bisa, karena itu mesti masuk ke time cycle. Itu Yudi ngertinya tuh. Itu beda lagi metodenya. Itu beda lagi metodenya. Nah, Michael, ini ada beberapa pertanyaan tentang Elliott Wave ya. Jadi saya mulai tanya yang Elliott Wave ya. Jadi sahabat Mira Asset sabar sebentar. Untuk wave ketiga itu, nah ini juga nanya waktu. Kira-kira katanya berapa lama untuk wave ketiga? Nggak ada jangka waktu. Jadi biasanya karena wave 3 rally-nya lebih panjang, biasanya tuh intinya gini, jangka waktu antara per wave itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda jauh. Mungkin ini wave 1 contohnya ya. Let's say ini wave 1, lalu ini wave 2. Lalu wave 3-nya begini. Nah, itu nggak timpang banget gitu. Jadi kan ini panjang banget wave 3-nya kan. Nah, biasanya tuh nggak jauh-jauh gitu. Justru wave 3 biasanya sama dengan jangka waktu wave 1. Kenapa? Karena FOMO. Itu market FOMO wave 3. Nah, wave 4 koreksi dan wave 5 gini. Jadi kalau seandainya kalian contohnya miring-miring sedikit kayak begini. Nah, kayak begini. Nah, itu masih oke. Tapi kalau udah sampai kayak begini, terus wave 3-nya begini, ya itu udah nggak valid. Jadi intinya ya sesuaikan dengan pergerakan sebelumnya. Jadi nggak ada jangka waktu. Jangka waktunya selalu nggak jauh dengan wave sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya ya, Michael. Kalau misalnya saat koreksi di wave 4 sempat melewati dari Fibo 0,618 dan mantul, apakah ini bisa dianggap valid untuk Elliott Wave-nya? Itu biasanya ya, saya masuk ke wave dengan time frame yang lebih gede. Contohnya, kalau saya pakai hourly, saya masuk ke daily. Kalau daily, saya masuk ke weekly gitu. Tapi to be honest ya, Elliott Wave juga nggak harus selalu 100%. Meskipun nggak valid lagi wave-nya, tapi selama dia masih naik dengan volume gede dan rally-nya masih ada, bandar mortgage-nya bagus, hajar aja. Oke, baik. Nah, Michael, ini ada pertanyaan untuk koreksi ABC. Untuk target koreksi A, apakah sudah pasti di atas wave keempat? Dan apakah untuk koreksi C, apakah dekat dengan wave ketiga? Enggak, justru wave A itu enggak gini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, wave A itu enggak jauh-jauh dari 3 biasanya. Setelah itu dia rebound. Nah, lalu ini wave B namanya, pullback sebentar. Wave C semestinya itu enggak lewat dari, kalau dia masih strong uptrend ya, enggak lewat dari wave 4. Jadi kalau dia udah lewat sampai wave 4, nah avoid aja nih saham. Oke, Apalagi kalau sampai wave 3. Contohnya wave 3-nya mungkin di pucuk wave 3 ya, itu masih oke. Nah, maksimalnya sini itu masih oke. Karena biasanya kan ini kan area-area all time high juga kadang. Nah, kalau sampai wave 4 maksimalnya, kalau turun dari ini udah abaikan nih saham. Tapi kalau dia masih bisa rebound dari wave 4, ya itu masih oke. Oke, baik. Baik, Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Fibonacci dan Elliott Wave itu berlaku juga untuk saham yang uptrend kuat dan downtrend parah? Iya, justru Elliott Wave itu untuk menilai saham yang pergerakannya tuh benar-benar kenceng, yang beggar-beggaran, yang naiknya 30, 40, 50%. Justru itu memang fungsi dari Elliott Wave, karena kalau pakai chart pattern belum tentu targetnya capai kan. Maka dari itu perlu pakai Elliott Wave gitu. Oke, baik. Dan ini Michael, ini kita ke beberapa pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya untuk menarik tadi Fibonacci, kalau tarik dari high ke low, tapi terakhir tuh high-nya udah lama, misalnya udah 3 atau 4 tahun ngerti. lalu. Nah, itu Ngerti. apakah masih valid atau tidak? Pertama, jawabannya valid. Contoh ya, contoh. Gini, kalian mencari target daripada BBNI. Nah, target BBNI ini kan paling high nih, ke paling bawah. Nah, so kalau golden ratio kan targetnya tuh di sini. Di sini kan. To be honest, dia kena loh. Di sini kan.
Nah, tapi kalian mulai belinya dari sini, let's say kalian mulai belinya tuh dari sini. Dari sini. Anggap kalian buy di sini. Kalian mau taking profit nih. Nah, taking profit kalau nunggu di sini kan belum tentu kesampaian kan? Bayangin aja beli di 4.000 mau taking profit di 7.700 atau hampir 100% berarti untuk taking profit. Maka dari itu turunkanlah titiknya. Nah, kalian ternyata udah bisa mulai taking profit di sini nih. Ya enggak? Gitu. Jadi turunkan aja, nggak perlu cari yang paling tinggi. Mau ambil dari sini, itu juga oke. Asal syaratnya adalah candle-nya banyak kena. Tuh, ini kena nggak? Lumayan. Di sini. Kalau yang di sebelumnya. Nah, taking profit-nya lebih pendek. Jadi semakin pendek kamu narik, ya jaraknya maka semakin pendek-pendek. Gitu. Oke, baik. Baik, Michael. Michael, berarti tadi, sorry, kita balik sebentar ke yang Elliott Wave. Berarti Elliott Wave itu kalau untuk saham yang downtrend berarti nggak bisa dipakai ya? Bisa, cuman saya nggak pelajari itu. Karena ada Elliott Wave yang kebalik, contohnya gini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5-nya naik. Ya. Nah, dia ada yang kayak begini. Sama, hukumnya sama. Cuman ngapain gitu? Kan nggak bisa short gitu. Ini 1, ini 2. 3-nya paling dalam. Nah, ini di momen corona nih. Habis itu 4 dan 5. Nah, setelah itu baru A, B, C. Itu. Jadi ngapain? Cuman ngapain? Kita kan nggak bisa short gitu. Ya. Oke, baik. Baik, Balikan. Michael. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini Michael, kalau boleh nggak di sharing untuk cara pemakaian Fibonacci dengan dikombin dengan money management, Michael? Kalau yang saya lakukan tuh seperti ini, contoh ya. Mungkin saya suka bahas BBYB nih karena karena saya gede di sini. Terus saya fokus banget gitu. Nah, so gini. Terus terang, saya udah jual BBYB saya sebagian porsi. Alasannya kenapa? Karena begini. Sorry, bukan ini. Coba. Atau begini aja deh. Nah, begini aja. Ini kita tarik dari paling atas ke paling bawah. Oke. Nah, let's say kamu udah berhasil nangkep BBYB di bawah. So, kamu beli di sini. Nah, dia naik kenceng nih. Nah, ketika dia menyentuh areal resisten atau mendekati dengan kamu beli di sini. Nah, rutinlah melakukan taking profit ketika dia menyentuh areal-areal ini. So, nanti kalau di sini rutinlah lakukan taking profit. Dan saya lakukan taking profitnya contohnya di sini 20%. Di sini 30%. Nah, di sini sisanya lagi. Kalau saat ini kan saya udah jual dua kali ya bertahap. Saat ini saya masih punya kurang lebih porsi 50%. Nah, 50%-nya saya bakal beli lagi di mana? Saya bakal beli lagi kalau seandainya dia turun ke sini. Kalau seandainya setelah turun dia jebol, saya cut loss yang 50%. Saya beli lagi yang di sini. Kalau momen ini dia udah rebound, di 1960 saya kurangin sedikit lagi. Selanjutnya untuk saya jual habis di 2.500. Jadi kayak begitu. Jadi kayak saya tuh tipe yang suka mainin setengah gitu. Jadi saya tetap ada di porto, tapi cuannya saya bungkus dulu sebagian. Jadi di setiap level Fibonacci, kalian bisa average down atau average up sesuai dengan style kalian lah. Kalau saya setiap dia naik, saya tuh condong bukan nambah ya. Karena porsi saya biasanya gemuk di bawah. Nah, ketika dia udah naik makin kenceng, saya rutin bertahap.
Setiap Fibonacci saya rutin taking profit. Naik lagi, taking profit sebagian lagi. Oh, udah nggak mampu naik, mulai turun. Hasil taking profitnya, saya beli. Belinya di mana? Juga di areal Fibonacci. Gitu. Oke, baik. Nah, sahabat Mirai Asset, kita ke beberapa pertanyaan terakhir. Jadi dari tadi beberapa enggak, ini udah 2 pertanyaan terakhir ya. Jadi Michael mungkin boleh dikasih tips nih Michael ke sahabat Mirai Asset, terutama yang memang saat ini itu masih jadi pekerja. Jadi ada yang sebagian kan enggak semuanya nih full time trader nih. Mungkin Michael dulu pernah startingnya dari sambil kerja gitu. Gimana sih caranya kita mau jadi swing trader tapi sambil kerja nih, gimana cara mantaunya Michael? Mungkin ada jam-jam tertentu yang krusial menurut Michael? Oke, first of all ya, kalian jangan pernah ambil keputusan kalau kalian seorang swing trader di market open. Jadi baru jam 9, jam 10 kelihatannya breakout, ya udah beli, tinggalin. Tahu-tahu false breakout turun terus besoknya. Jadi ambillah keputusan di momen menjelang closing. Satu. Yang kedua, jangan pernah pakai candle menitan. Yang ketiga, jangan lihat running trade. Running trade itu bakal merusak kalian punya psikologis. Contohnya, oke next 10% saya pengen beli, setelah di 11% kamu beli, closingnya di 7%, itu udah minus 3%. Besok pagi-pagi minus lagi 7%. Kalian udah minus 10%. Terus di ARB, diangkat tuh sama Om Ben, naik ke atas arah, kalian nyesal gitu kan. Jadi gini, untuk scalping, nomor satunya adalah kalian harus bisa pantengin market. Kalau nggak bisa, skip. Yang kedua, kalau kalian nggak bisa pantengin market, so gunakanlah momen-momen menjelang closing untuk melakukan pembelian. Dan analisalah, jangan pernah pakai candle menitan, tapi pakai candle harian. Seperti itu. Dari tadi ya, yang kita bahas itu candle harian loh. So, sebenarnya ini bukan untuk besok beli apa, enggak. Tapi untuk kalian analisa, belinya di harga apa gitu. Jadi nggak perlu besok langsung beli, nggak perlu kayak. Nah, contohnya kalau kayak BBYB, kita mulai beli di 1960. Hari Senin kan teoritisnya 19 berapa gitu kan. Jadi kalau dia turun merah sebentar, 1960 boleh beli gitu. Baik, baik. Nah, Michael, pertanyaan yang terakhir nih, Michael, terkait dengan market nih. Jadi di awal-awal tadi banyak yang nanya juga, gimana sih Michael ngelihat market kalau misalnya gimana sih cara kita sarannya mungkin dari Michael ngelihat market mungkin dalam waktu ke depan ini, mungkin sebulan terakhir di bulan-bulan Desember ini dengan adanya informasi terbaru nih dari varian baru COVID. Oke. Jadi begini, ketika IHSG berada di momen ini merupakan momen akumulasi oleh foreign. Kemudian IHSG rally ditopang oleh blue chip. Dan ini yang most likely dilakukan juga oleh foreign. Posisi IHSG saat ini mendekati yang namanya double tops. Dan to be honest, setiap bursa double tops itu hancurnya parah-parahan. Ini double tops. Top 1, top 2. Lalu anjlok. Di sini juga ada double tops, top 1, top 2, lalu anjlok. Hampir semua IHSG setiap ada double tops, anjlok. Di sini ada double tops, anjlok. Di sini ada double tops, ambil yang gede deh, anjlok. Nah, ini adalah momen krusial besok, di mana menurut saya ya, saya masih punya view bahwa 80% bursa akan rebound di areal 480. Masih akan tertekan, tapi dia akan hammer di sini untuk selanjutnya rebound. Minus 2% kemarin sebenarnya tanpa virus strain corona pun dia sudah mengindikasikan akan jatuh karena dia punya pola rising wedge. Nah, rising wedge ini penurunannya sampai mana secara target juga mendekati areal demand. Nah, mengenai virus strain di Afrika ya, saya bukan seorang ahli virologi, saya juga bukan orang WHO, saya juga bukan orang kesehatan. So, yang bisa kita lakukan adalah kita pantau perkembangan virus ini, tapi minus 2%, dan kemarin Komo semua koreksi, even gold juga koreksi, memang ada kepanikan di market.
Nah, tapi market saat ini menurut saya dengan melihat foreign flow yang ada di saat ini, di kemarin foreign flow outflow itu hanya seratusan miliar kalau nggak salah, itu kecil dibanding dengan inflow yang udah ada. So, ini market too big to fail kalau menurut saya. Kalau hanya karena virus strain corona di Afrika, jika perkembangannya kita perhatikan minggu depan enggak terlalu parah, so untuk mengatakan window dressing batal itu too early. So, kita perhatikan minggu depan, jika IHSG enggak jebol dari kotak ini, kita masih akan menuju all time high. Seperti itu. Tapi untuk saat ini memang akan tertekan 1%, 1%, 1% gitu. Jadi blue chip juga bakal turun, yang jalan ini gorengan-gorengan nih pasti. Karena nggak ada big player-nya, istilahnya smart money-nya rata-rata mendem diem gitu. Yang main ya saham-saham kecil gitu. Jadi sesuaikan strategi kalian. Kalau kalian punya blue chip, kurangi dulu kalau menurut saya. Biarkan market menyentuh bottoming, baru lakukan pembelian lagi. Kalau kalian demen trading harian, itu nggak ada masalah sama sekali di market apapun gitu. Oke, berarti proyeksinya fluktuasinya akan tinggi ya, Michael, dalam beberapa hari ke depan begitu ya? Oke, baik. Baik, Michael. Terima kasih banyak, Michael, untuk sesi mentorship hari ini dan 4 minggu yang lalu. Jadi kita senang banget nih, Michael udah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ini untuk memberikan informasi, memberikan ilmu, sharing pengalaman juga kepada sahabat Mirai Aset. Terima kasih, Michael. Semoga nanti bisa join lagi di CS6 ya, Michael. Dan juga untuk sahabat Mirai Aset yang sudah mengikuti sesinya Michael nih dari sesi yang 1 sampai yang kelima, saya yakin sahabat Mirai Aset udah dapat banyak banget. Dan juga terima kasih untuk sahabat Mirai Aset yang sudah mengikuti kegiatan mentorship hari ini. Dan untuk saat ini saya akan kembalikan ke Glenda. Silakan Glenda. Baik, terima kasih banyak Bu Marta dan Koko Michael ya. Eye opening banget ya materinya pada sore hari ini. Waduh, sampai kebelibet tuh. Semoga bermanfaat buat sahabat Miraset karena ingat cuma sampai minggu depan nih kompetisi Hot Championship-nya, tapi setelah itu pun semoga bermanfaat untuk trading kalian ke depannya. Dan jangan lupa sahabat Miraset, ini juga hari terakhir dari mentorship dan nanti rekaman akan dikirimkan di akhir kompetisi ya. Jadi buat semuanya yang ikut, nanti 15 link video akan dikirimkan melalui email di akhir kompetisi. Oke lah, kalau begitu kita tutup nih sesi terakhir sama Koko Michael Yo. Terima kasih banyak ya Koko Michael Yo atas 5 minggunya, ilmunya sangat-sangat keren dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Semoga bisa ketemu lagi Bu Marta ya di season 7 ya. Oke deh. Nah, kalau buat yang nanti malam nih, kebetulan mentornya udah check-in duluan ya, Om Ben ya. Siap-siap sahabat Miraset, ketemu sama Om Ben nanti malam jam 6:30. Kita HK-in ya sesi mentor terakhirnya. Sampai jumpa nanti malam dan terima kasih banyak.